Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanti Nurlestari dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berkaitan dengan peran organisasi Islam di Indonesia yang beranggotakan 1. Arbima Wahyu Haryanto, yang kedua Dimas Yogi Alfianto, yang ketiga Muhammad Ridwan, keempat Rohmat Irianto, kelima Wisnu Adinugraha, dan yang terakhir saya, Winanti Nurlestari. Wawasan keislaman. Organisasi-organisasi keagamaan sangat besar perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi terbesar NU dan Muhammadiyah mempunyai andil besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Walau terkadang berbeda pandangan di antara anggotanya, tetapi secara organisasian bertujuan adalah mencapai Indonesia merdeka. Peran ulama Islam pada masa Perang Kemerdekaan. Yang pertama, membina kader-kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Kedua, turut berjuang secara fisik sebagai pimpinan perang. Peran organisasi dan pondok pesantren pada masa Perang Kemerdekaan. A. Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. B. Muhammadiyah. C. Nahdlatul Ulama NU. D. Persatuan Indonesia Persis. E. Sumatera Tawalib. F. Nahdlatul Watan. G. Matahul Anwar. Sejarah singkat Muhammadiyah. Organisasi Islam Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta oleh Kiai Haji Dahlan pada tanggal 18 November 1912, tepatnya pada bulan Zulhijjah, 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, atau 18 November 1912 Masehi. Peran Muhammadiyah era kemerdekaan. Keterlibatan Muhammadiyah dalam perumusan dasar negara ditunjukkan oleh Kiai Haji Bagos Hadikusumo dan Kahar Mukhasir dalam ikut keanggotaan BPUPKI guna merumuskan dasar negara, dan akhirnya BPUPKI digantikan oleh PPKI. Peran Muhammadiyah era sekarang. Peran Muhammadiyah di era sekarang yaitu dengan hadirnya amal usaha Muhammadiyah di seantero negeri. Sejarah singkat NU. Pendirian NU tidak dapat dilepaskan dari pendirian beberapa organisasi yang muncul sebelumnya, seperti Nahdlatul Watan 1914 dan organisasi Tasbirul Afkar 1918 yang didirikan di Surabaya. Organisasi NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan para ulama, merupakan salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Peran NU dalam memperjuangkan kemerdekaan. Peran NU pada awal pendirian. Pada masa awal pendirian NU sudah melakukan berbagai upaya untuk memajukan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan upaya yang dilakukan adalah memajukan di bidang pendidikan dengan mendirikan banyak madrasah dan pesantren. Peran NU masa pemerintahan Jepang. Tokoh NU terlibat sebagai anggota BPUPKI dan PPKI, sehingga keterlibatan langsung dalam perumusan pernyataan kemerdekaan. Peran dan perjuangan NU masa kemerdekaan 1945 sampai 1959. 1. Mengeluarkan resolusi jihad. 2. NU dalam tubuh Masyumi. 3. NU sebagai partai politik. 4. NU membentuk Liga Muslimin Indonesia. 5. NU dalam pemilu 1995. 6. Menumpas gerakan PRRI. 7. Menerima UUD 1945 sebagai konstitusi. Peran dan perjuangan NU masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Kebijakan penyederhanaan partai. Semangat persaudaraan dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) awalnya sangat kuat, namun pada hal itu tidak berlangsung lama, sebab ketika adanya pengajuan RUU Perkawinan, Kiai Haji Bisri Sansuri sebagai wakil NU menolak adanya RUU tersebut berdasarkan pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Indonesia.
NU kembali ke Khalifah 1926. Pada Muktamar NU ke-26 di Semarang, tanggal 6–11 Juni 1976, menyatakan akan kembali menjadi Jam'iyah seperti tahun 1926. Asas Pancasila dan NKRI sebagai bentuk final bagi bangsa Indonesia. Peran dan perjuangan NU masa Orde Lama 1959–1966. NU menerima konsep demokrasi terpimpin. NU menerima konsep demokrasi terpimpin yang diusung oleh Soekarno, tidak lain berdasarkan pertimbangan fikih. NU menuntut pembubaran PKI. Pada tanggal 5 Oktober 1965, NU beserta ormas-ormas lainnya menuntut adanya pembubaran PKI dan menyerahkan agar umat Islam membantu ABRI dalam mengupas gerakan 30 September 1969. Sejarah Persatuan Indonesia, Persis. Persis didirikan tepat pada tanggal 12 September 1926 Masehi di Bandung, Jawa Barat oleh sekelompok orang Muslim. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Sejarah Sumatera Tawalib. Sejarah Sumatera Tawalib tidak bisa dipisahkan dari sejarah Sauru dan berbagai organisasi yang terdiri di Minangkabau. Istilah Sauru di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Sauru dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akhir balik dan orang tua yang telah uzur. Sejarah Nahdlatul Watan. Beliau berjuang mendirikan Nahdlatul Watan di Diniyah Islamiyah (NWDI) karena beliau merasa penyebaran dan pengembangan Islam melalui sistem pendidikan kemadrasah yang dimana menurut pandangan beliau saat itu adalah lombok fardu ain, dan juga beliau melihat pada masa itu banyak sekali kebodohan dan keterbelakangan yang melanda sebagai masyarakat wilayah Lombok Timur, terutama di kalangan remaja Sasak yang diakibatkan oleh banyaknya tekanan dan tindakan polisi kolonial Belanda dan kerajaan Hindia Bali yang sudah ratusan tahun menguasai daerah Lombok. Yang terakhir, sejarah Miftahul Anwar, didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Yasin di Manis, Jawa Barat. Organisasi ini banyak bergerak di bidang pendidikan yang sedang berjuang melawan penjajah, banyak disalurkan lewat syariat Islam. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.